Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Pada video kali ini teman-teman, saya akan sharing tentang sebuah topik, yaitu apa itu profit konsisten teman-teman ya. Jadi teman-teman sering mendengar kata profit konsisten seperti itu. Tetapi apa sebenarnya yang dinamakan profit konsisten? Oke, di sini saya akan mencoba menjelaskan teman-teman berdasarkan pengalaman saya dan berdasarkan apa yang saya rasakan dari pengalaman tersebut. Oke, itu teman-teman ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin belum profit konsisten, bisa mendengarkan video ini sampai habis. Mungkin ada saran-saran atau tips-tips yang bisa kalian dapatkan dari video ini ya. Ya, walaupun video ini sederhana hanya seperti ini teman-teman, tapi ini berdasarkan apa yang saya alami. Oke, nomor satu teman-teman, apa itu profit konsisten? Ini khusus dalam masalah trading ya. Profit konsisten itu yang pertama adalah tidak menghabiskan akun atau modal atau saldo di akun kalian, atau tidak blowing account. Itu adalah step pertama dari profit konsisten yang saya sadari. Tidak langsung profit gitu aja, tidak. Yang terpenting adalah misi pertama lulus menjaga akun ya. Itu penting karena akun kalian, akun kita ya, termasuk saya juga, akun kita itu adalah modal kita. Kalau kita tidak punya modal di akun, kita tidak bisa melakukan apapun dalam trading. Itu intinya. Nah, yang saya alami ketika fase ini teman-teman, fase ini itu kita tidak profit dan kita juga tidak loss. Tetapi di sana fasenya berimbang seperti itu. Nah, bedanya dengan pemula, di fase ini memang dia seimbang, antara profit dan loss itu seimbang, tetapi kita mengetahui apa yang menjadi alasan kita loss dan apa yang menjadi alasan kita profit. Itu bedanya dengan pemula. Kalau pemula loss profit mungkin seimbang, tapi dia tidak tahu. Dia tidak tahu kenapa saya loss, kenapa saya profit. Dia nggak tahu. Tapi dalam fase ini, tentunya setelah belajar juga, ini kita tahu alasannya. Nah, kemudian setelah itu, ini akan mengikuti aturan ya. Kalau misalkan kita sudah profit konsisten, itu pertama pembiasaan aturan gitu ya. Trade-nya berapa, semua harus konsisten pokoknya. Itu aja ya. Kemudian ini akan lama-lama mengikuti ya. Entah kenapa lama-lama itu dia akan masuk ke profit sedikit, profit gitu ya. Tidak langsung profit banyak gitu ya. Itu dari yang pertama, tidak blowing account atau tidak menghabiskan akun kalian. Tentunya ini dalam durasi yang relevan ya. Misalkan 1 bulan ya, kalian deposit berapa, 1 bulan itu nggak habis gitu ya. Ini hitungannya bukan mingguan, ini bulanan ya. Minimal sekali bulanan, itu yang saya alami. Kalau harian ini belum tentu ya. Kalau kalian punya data harian, tapi data hariannya itu harus bulanan, harus konsisten, semua harus terrecord. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya konsisten profit bulanan. Nah, itu namanya profit konsisten karena kita sudah profit. Kita sudah keluar dari zona netral ya. Kita ada di zona netral. Kemudian kalau profit konsisten berarti kita sudah bergerak ke atas. Artinya kita tidak loss tapi kita profit. Nah, profit yang dimaksudkan di sini adalah skalanya harus relevan. Skalanya harus bulanan seperti itu. Karena kita memerlukan waktu untuk melakukan sebuah pengamatan ya, seperti itu intinya. Tidak short itu, tidak short time, tapi ini long time ya. Karena kan waktu 1 bulan kalau kita trade itu lama ya, apalagi 2 bulan seperti itu. Kemudian ya nomor 2 nggak terlalu penting lah, kan intinya profit gitu aja. Tapi ada jangka waktunya, tidak profit secara singkat. Itu. Kemudian nomor 3 itu bersifat otomatis ya. Kalau kita profit konsisten itu kita nggak akan sadar. Kita tiba-tiba aja sudah, loh ini kan profit konsisten seperti itu.
Tetapi kita sebelumnya memang mengikuti aturan yang sudah kita terapkan seperti itu. Nah, kemudian yang bersifat otomatis di sini juga saat kita trading. Oke. Yang tadi kan berdasarkan kesadaran. Kesadaran misalkan tiba-tiba dalam seminggu, sebulan itu tiba-tiba kita profit aja gitu. Padahal kita teknikalnya misalkan technical analisisnya ya sesuai dengan market ya. Menyesuaikan dengan market, dinamis. Seperti itu yang saya alami. Ada juga yang menceritakan ya, tapi ini bukan pengalaman saya. Dia profit konsisten dengan hanya strategi ya. Dengan misalkan dengan satu strategi. Kan dibilang begitu. Tapi saya nggak tahu itu karena saya tidak menggunakan strategi seperti itu. Saya menggunakan gaya membaca market gitu. Jadi saya menyesuaikan dengan apa yang market lakukan. Saya tidak menggunakan strategi. Misalkan buy di round number seperti itu, kan ada strategi seperti itu ya. Jadi kan dia hanya kalau ketemu round number ya buy, yang terpenting adalah risk rewardnya akan seperti itu. Nah, saya tidak menggunakan hal tersebut, tapi saya membaca market ya. Jadi apapun marketnya ya, pada saat itu saya trading dengan gaya itu. Kalau trend ya saya mencoba untuk trend, kalau ranging ya saya gunakan ranging. Tergantung momen apa yang pada saat saya trade saya dapatkan gitu. Nah, di sana saya sadar ini kayak otomatis ya. Ini tidak gimana ya? Tidak baku gitu ya, dinamis. Tapi otomatis gitu ya. Otomatis kita profit di sana. Seperti itu. Nah, di sini ada subconscious atau bawah sadar. Jadi, menurut saya itu profit konsisten itu digerakkan oleh bawah sadar, bukan sadar. Ya, tetapi sebelumnya saya sadari bahwa sebelum bawah sadar ini aktif ya, itu alam sadar dulu. Ya, saya sadar dulu. Oh, caranya profit konsisten berarti begini. Kita harus konsisten melakukan ini. Kemudian membuat feedback seperti itu ya. Itu menggunakan kesadaran dulu sebelum kita profit konsisten. Ya. Tapi setelah profit konsisten itu membaca market itu kayak seperti ya oke, ini kayak misalkan membaca Bollinger Band itu tidak lagi memerlukan kesadaran gitu yang saya maksudkan. Kemudian membaca support dan resisten itu tidak memerlukan kesadaran. Itu otomatis secepat mata kita melihat itu sudah ada di program gitu. Kita sudah tahu, oh di sini seperti ini kayak gitu. Terus yang terkait dengan SNR itu sudah masuk bawah sadar. Kemudian terkait dengan candlestick ya, candlestick closing price kayak gitu. Nah, poin di sini, poin yang penting yang saya rasa kesadaran itu harus digunakan adalah membaca market maker. Nah, membaca market maker ini yang tidak bisa langsung di bawah sadar. Tapi kita perlu memperhatikan dulu price-nya begini, maka ketika engulfing gagal maka kemungkinan seperti ini. Itu yang memerlukan kesadaran. Tapi yang lainnya itu closing price kayak gitu. Trend ya, membaca EMA. Kalau EMA polanya begini maka itu trend. Kalau datar maka ranging. Itu sudah masuk di luar, di luar kesadaran. Jadi kesadaran tidak fokus di sana. Seperti itu. Jadi ya mungkin itu ya. Itu karena kalau kita pertama belajar itu kita harus melihat dulu Bollinger Band bagaimana, EMA ini bagaimana, kemudian di 30 menit bagaimana, di 5 menit bagaimana, di 1 menit bagaimana. Itu agak memusingkan, tapi kalau udah di bawah sadar itu otomatis ya, otomatis. Oke, mungkin itu yang saya rasakan. Nomor 4, kemudian konsisten, terukur, mengikuti aturan. Ya tentu saja kalau profit konsisten ini tidak boleh tidak boleh melanggar aturan. Misalkan trade tidak boleh lebih dari berapapun yang kita sepakati, tidak boleh lebih dari itu ya, karena kalau lebih dari itu maka akan meresikokan modal kita gitu. Oke. Kemudian konsisten, terukur, mengikuti aturan. Itu nomor 4. Itu kan bagian dari teknikal lah juga ya. Kemudian yang nomor 5, ini yang paling penting. Ini yang membuat kesadaran kita bisa menganggap profit konsisten itu ada.
Sebelum ada ini, nomor 5 ini, maka kita masih ragu-ragu teman-teman ya. Out of the system yang masih mencengkram sebagian besar trader. Ini maksudnya adalah kita itu tahu bahwa mereka mempermainkan, mempermainkan candlestick. Nah itu permainan mereka itu yang bisa kita baca dengan ya tadi itu kita belajar candlestick, kita belajar banyak candlestick. Jadi permainan mereka itu yang bisa kita tahu probabilitasnya ya, tapi belum 100% juga, karena kan kita tahu profit konsisten juga ada lossnya gitu ya. Itu tapi secara probabilitas kita tahu di sana gitu. Nah, sebagian besar trader ini masih ada di dalam sistem, bukan di luarnya. Artinya dia memperhatikan sistem itu. Ketika dia memperhatikan chart, kita harus memperhatikan sistem. Kita bukan ada di dalam sistem gitu loh. Ya. Ini nomor 5. Itu yang menurut saya, karena itu yang saya alami, itu yang saya ceritakan, Kemudian nomor 6. Ini sama seperti di ini ya, nomor 1, tahu alasan loss dan profit secara mendalam. Jadi seandainya kita sudah profit konsisten, ya kan. Kemudian kita salah satu trade kita loss, kita itu langsung kita tahu, kita loss begini. Kenapa kita melakukan itu? Seperti itu. Lossnya itu langsung diketahui di sana. Ketika kita buy, kemudian ternyata candlenya bearish, ternyata langsung kesadaran itu langsung di sana. Langsung aja gitu. Di sini. Karena ini itu. Nah, secepat itu langsung mendapatkan alasannya seperti itu. Jadi kita bisa membuat feedback lagi untuk pembenahan ke depannya gitu. Nah, saya rasa itu aja teman-teman yang menjadi penjelasan apa itu profit konsisten. Yang terpenting ini teman-teman ya. Out of the system. Karena kalau kita tidak bisa membaca sistemnya itu teman-teman, kita itu bingung ya, walaupun kita tahu candlesticknya begini, tapi sistemnya mereka kita nggak tahu. Kita itu bingung juga ya. Nah, ketika kita tahu ini, maka kalau kita loss ya udah, karena kita melakukan kesalahan itu gitu. Yang harusnya kita tidak ulangi lagi. Nah, ketika tidak mengulangi lagi ini, maka perlu yang namanya pembiasaan. Nah, secara global profit konsisten itu menurut saya pribadi adalah habit, teman-teman ya. Habit, di mana habit ini 80% digerakkan oleh subconsciousness atau istilahnya bawah sadar gitulah ya. Jadi profit konsisten adalah bawah sadar sebenarnya ya. Cuma di awal-awal memang dia bawah sadar ini dilatih oleh kesadaran. Ya sama seperti skill ya, orang sebagai petarung atau apapun itu ya, mereka sebenarnya habit ya. Habit mereka itu latihan, makanya mereka hebat seperti itu. Kembali ke sana aja gitu. Jadi itu menurut saya profit konsisten. Dia bersifat ada pengaruh besar dari bawah sadar kita. Terutama dalam membaca market ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika kita diperlihatkan chart gitu, misalkan dalam time frame 1 menit atau 5 menit, kita ini Bollinger Band, Bollinger Band seperti itu, udah begini berarti konteks marketnya. EMA kayak gini, begini konteks marketnya. Itu kita nggak perlu berpikir banyak gitu intinya ya. Untuk price ada di sini, kemudian ada EMA di M30 dekat-dekat dengan price itu, maka ya sudah kayak gitu. Itu bisa menjadi misalkan rejeksi ataupun breakout kayak gitu. Nanti mungkin saya akan banyak jelaskan di teknikal, tapi ini secara konsep garis besar ya. Jadi profit konsisten itu adalah habit, itu menurut saya. Ataupun habit itu kan identik dengan gaya hidup kita itu bagaimana gitu. Kalau gaya hidup kita profit konsisten, maka profit konsisten bisa diterapkan. Kalau gaya hidup kita tidak konsisten, ya sudah. Mungkin seperti itu bayangannya ya, tapi pada intinya kan ini lebih khusus kepada trading ya. Kalau diaplikasikan ke kehidupan yang kompleks ya belum tentu bisa juga kan. Tapi itulah yang saya lihat di trading.
Oke teman-teman, itu dia penjelasan saya tentang apa itu profit konsisten. Jadi teman-teman yang pengen profit konsisten, kalian pastikan yang pertama menjalani misi untuk tidak blowing account, oke. Kemudian yang kedua ya konsisten profit. Nah ini penjelasan saya tentang konsistensi, ya tentang pengaruh juga terhadap kesadaran, bawah sadar seperti itu. Dan yang paling penting adalah kalian harus keluar. Artinya kalian itu punya persepsi untuk membaca sistem itu, membaca chart itu, apa yang dilakukan market maker di sana. Oke, apa yang dilakukan oleh algoritma seperti itulah. Algoritma itu bagaimana menggerakkan price. Karena price itu digerakkan oleh algoritma, walaupun memang para bank itu mengeksekusi order, ya, tapi algoritma yang mengeksekusi semua order, oke. Dan algoritma ini, ya, mungkin saja menurut saya dikendalikan oleh algoritma yang inti atau ada inti algoritmanya. Oke, seperti itu. Itu dia teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, itu yang saya rasakan. Nah, buat teman-teman yang misalkan pengen bimbingan seperti itu tentang profit konsisten. Nah, kalau di Indonesia kan banyak kursus trading ya, tapi kursus trading ya, kursus yang mengutamakan tradingnya. Jadi hasilnya itu tidak diutamakan, kalian loss, kalian profit ya terserah kalian ya. Tapi saya di sini buka kursus tentang, ini berdasarkan pengalaman saya tentang profit konsisten. Jadi yang saya kursuskan di sini adalah belajar bagaimana kalian profit konsisten gitu aja. Oke, dalam bulanan ya, dalam hasilnya itu bisa kalian lihat di bulanan ya. Itu dia. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat video saya kelas trading profit konsisten. Di sana saya jelaskan waktu kursusnya 2 bulan aja, nggak lama ya. Cuma biayanya agak 500.000 ya. Mungkin bagi sebagian orang ini menurut saya normal ya. Menurut saya normal dan tidak terlalu besar juga. Oke, atau kalian bisa tanya-tanya, kontak saya di Telegram @planktontrader. Oke teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran buat kalian. Dan akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan kalian sukses juga di trading ya, karena saya mendalami trading. Terima kasih, salam trader.